Tabi Channel. Nah, ini udah hari kelima di Okinawa. Nah, kita sekarang ini lagi di Naha lagi ya, karena kan hotel kita di Naha. Kita mau pergi ke suatu tempat, tapi sebelum pergi ke satu tempatnya itu, jangan lupa di like, komen, share ke sosial media yang kalian punya, dan yang belum subscribe, cus di subscribe, loncengnya juga dinyalain ya. Nah, kita ini mau pergi ke salah satu istana yang sangat bersejarah di Okinawa. Istana bersejarah di Okinawa ini bernama Istana Shuri, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut Shuri-jo. Ini ada dua jalan, ke kiri sama ke kanan. Kalau kita ke kiri, itu ada pintu. Nah, pintunya itu ada di 2000 yen mata uang Jepang. Mata uang 2000 yen Jepang ini bisa digunakan untuk melakukan pembayaran apa saja. Namun jarang sekali orang-orang mau membayar dengan uang ini. Jadi kalau biasanya orang mendapatkan 2000 yen ini, mereka biasanya disimpan dan dijadikan koleksi. Pintu ini itu konon katanya pintu yang ngejagain kastelnya Kerajaan Okinawa. Pintu ini jadinya itu di tahun 1500-an. Terus karena ada perang dia sempat kebakar dan sekitar 50 tahun lagi dibangun. Nah, Okinawa ini kan dia tuh deket banget dari Taiwan deket, Cina deket, terus Jepang juga deket. Pokoknya nih Okinawa nih dibilang salah satu tempat perdagangan lewat laut kan, karena dia bener-bener tuh tempatnya strategis banget. Jadi budaya Cina ini tuh masuk ke budaya Okinawa, jadinya makanya pintunya mirip kayak suasana Chinese. Tapi ini itu adalah asli Okinawa yang udah tercampur dengan budaya Cina. Jadi bagus kan, kayak oh ini lagi di Cina, padahal ini bukan lagi di Cina, ini lagi di Okinawa, Jepang. Nah, di belakang sana, di dalam sana itu ada castle. Nah, castle-nya itu adalah warisan dunia. Tapi sayang banget tahun kemarin dia tuh terbakar. Jadi mungkin kita nggak bisa masuk sekarang karena tadi waktu gue masuk kayaknya ada orang yang buat bukan ngerapihin, buat ngebenerin kebakaran kemarin. Jadi kita mungkin nggak bisa masuk, tapi kita bisa lihat dari luarnya. Jadi gimana peninggalan warisan dunia di dalam sana? Ayo kita masuk. Nah, tunggu dulu sebelum gue ngejelasin lebih jauh. World Heritage ini kalau di Indonesia itu kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan, terus apa lagi ya? Pokoknya yang di Indonesia tuh yang bisa dinobatkan salah satu peninggalan dunia. Nah, ini nih sama dia juga di Jepang ini, di Okinawanya dapat World Heritage UNESCO. Dia dapat di tahun ini, dibuat di tahun 2000. Dia dapatnya. Wow, ini keren banget. Jadi ngerasa kayak balik ke zaman dulu. Masih dijaga banget. Karena ini kan warisan dunia, jadi pasti dijaga banget. Keren kan? Dan tuh di sebelah sini tuh kayak apa ya? Kayak ada suasana Chinese-nya gitu loh. Karena kan Okinawa ini kan dia nerima perdagangan dari berbagai negara kan. Jadi dia tuh nerima budaya dari mana aja. Itu kerennya Okinawa. Dan yang waktu gue yang paling kaget itu kemarin waktu pesan makanan itu ada campur. Terus gue tanya dong sama Tosi, ini campur artinya campur bahasa Indonesia? Terus kata Tosi, ya bahasa Okinawa itu sama kayak bahasa Indonesia. Terus gue bilang, wow ternyata bahasa Okinawa ada yang sama juga. Dan kata Tosi, budaya Okinawa juga nerima sedikit budaya orang Indonesia. Okinawa nih budayanya nih mirip sama budaya orang Bali. Nanti gue jelasin lebih jelas lagi. Yuk, pertama kita masuk dulu. Nah, di belakang gue ini adalah pintu masuk istananya yang lagi ada orang berdiri itu pintu masuknya. Dan pintu masuknya itu hanya satu, nggak banyak, cuman satu. Dan di sini ada peta dikasih tahu you are here. Dan istananya itu nanti kita jalan sampai ke sana. Jadi nanti kita coba ngelewatin jalan sampai ke istana sini.
kayak di belakang gue ini kan ada kayak gini nih, kayak ada sisa ya. Kalau menurut gue sih ini mirip anjing, tapi kalau menurut Tosi ini dia mirip singa. Nah, sisa sendiri ini dia punya artinya itu ngejaga pintu-pintu masuk atau kerajaan atau apapun itu, pokoknya ada sisa di depan pintu masuk. Itu artinya ngejaga dari setan, karena mereka tuh mungkin ini kepercayaannya mereka ya. Jadi mereka tuh percaya kalau ada patung ini di setiap pintu masuk itu ngejaga supaya diamondnya atau setannya tuh gak masuk ke dalam kerajaan. Jadi arti sisa ini adalah patung penjaga. Oh ya, sisa ini tuh dia pertama banget ya dari India maksudnya, dari India. Terus sampai berubah bentuk, masuk ke Bali juga, berubah bentuk, akhirnya sampai ke Mesir juga ada. Dari patung sisa tadi kan ada pintu. Nah, pintu itu adalah pintu pertama untuk masuk ke Istana Shuri. Ini tuh lagi nggak ada orang sama sekali waktu gue pergi, jadi gue lebih bisa ngerasain kemegahan Istana Shuri ini. Tangganya, aduh, gue sampai udah nggak tahu mau ngomong apa. Wow. Kita naik ya. Untuk bisa benar-benar sampai ke dalam Istana Shuri-nya ini, kita tuh harus ngelewatin tangga-tangga seperti ini dan melewati gerbang pintu. Fungsi tangga-tangga dan gerbang pintu itu sendiri untuk lebih menjaga keamanan Istana Shuri. Kan yang kayak tadi gue bilang, di setiap pintu pasti ada sisa buat ngejaga dari setan. Jadi setan-setan gak bisa masuk. Setan atau iblis semacam itu ya tuh gak bisa masuk. Dan pas banget, puji Tuhan, pas gue datang ke sini. Pertama emang hujan lah ya, tapi lama-lama hujannya berhenti. Jadi beruntung. Sebelum masuk ke pintu ketiga sana, itu kita dari sini tuh bisa ngelihat pemandangan yang ada di sekitar Istana Shuri, dan juga tuh bisa ngelihat laut dari sini. Mungkin waktu zaman dulu bisa ngelihat laut dari sini tuh jadi bisa lebih gampang bisa tahu ada kapal apa yang masuk ke wilayah Okinawa. Dari pintu kedua mau masuk ke pintu ketiga ini, kita tuh bisa ngelihat bekas kebakaran tahun kemarin. Istana Shuri ini adalah kediaman resmi kerajaan Ryukyu. Istana Shuri ini merupakan pusat perdagangan Ryukyu dengan negara asing, sekaligus menjadi pusat budaya, ekonomi, dan politik. Pada zaman dahulu, kerajaan Ryukyu sangat kuat dalam perdagangan melalui laut, sehingga kerajaan Ryukyu ini banyak menerima budaya-budaya dari negara lain. Salah satunya adalah menerima budaya dari budaya Indonesia. Dan ini adalah pintu ketiga di Istana Shuri ini. Tapi sayangnya kita nggak boleh masuk ke pintu ketiga ini karena Istana Shuri-nya ini lagi dalam proses perbaikan akibat kebakaran tahun kemarin. Karena ukuran Istana Shuri ini lumayan besar, proses pembangunan kembali Istana Shuri ini memakan waktu yang cukup lama. Pembangunan kembali Istana Shuri ini direncanakan sampai dengan 6 tahun ke depan lamanya.